Shalom, selamat pagi anak teacher. Kembali lagi bersama dengan teacher Mary dalam pembelajaran online kita hari ini ya nak. Hari ini kita akan belajar agama ya nak ya. Pada bab 12 belajar dari tokoh. Itu ada di buku paket agama kamu halaman 95. Anak-anak teacher di rumah boleh membukanya ya. Indikator pembelajarannya memahami isi cerita Esau dan Yakub, dan tujuan pembelajarannya dengan memperhatikan video pembelajaran, siswa mampu memahami isi cerita Esau dan Yakub dengan baik. Baiklah anak teacher, kita mulai pelajaran hari ini ya. Perhatikan penjelasan teacher dari awal sampai akhir pembelajaran. Bagian yang pertama tentang belajar dari tokoh ya nak ya. Nah, anak-anak teacher, belajar dari tokoh ini maksudnya adalah kita meneladani, kita bersikap mencontoh yang baik dari pengalaman berharga dari kehidupan beberapa tokoh dalam Alkitab ya nak ya. Seperti Esau dan Yakub ya nak. Itu ada di buku paket kamu halaman 96. Berikut ini teacher akan membacakan atau menceritakan cerita Esau dan Yakub buat anak-anak teacher di rumah. Silahkanlah anak-anak teacher memperhatikannya dengan sungguh-sungguh ya nak. Ketika Abraham berumur 175 tahun, Abraham meninggal. Setelah Abraham meninggal, Allah memberkati Ishak anaknya, dan Ishak diam dekat sumur Hairo. Ishak sudah berumur 40 tahun. Ketika dia menikah dengan Ribka, anak Bertuel, saudara perempuan Laban, orang Haran, diambilnya menjadi istrinya. Berdoalah Ishak kepada Tuhan untuk istrinya, karena istrinya mandul. Lalu Tuhan mengabulkan doanya, sehingga istrinya Ribka mengandung. Tetapi Ribka merasakan anaknya bertolak-tolakan di dalam rahimnya, dan ia pergi meminta petunjuk kepada Tuhan. Lalu Tuhan berfirman kepadanya, "Dua suku bangsa ada di dalam kandunganmu, dan dua suku bangsa akan berpencar dalam rahimmu. Suku bangsa yang satu akan lebih kuat dari suku bangsa yang lain, dan anak yang tua akan menjadi hamba pada anak yang muda." Ketika Ishak berumur 60 tahun, Ribka melahirkan anak kembarnya yang di dalam kandungannya. Keluarlah yang pertama, warnanya merah, seluruh tubuhnya seperti jubah berbulu. Dinamailah Esau. Keluarlah adiknya, tangannya memegang tumit Esau. Ia dinamai Yakub. Lalu bertambah besarlah kedua anak itu. Esau menjadi seorang pandai berburu, seorang yang suka tinggal di padang. Ishak sayang kepada Esau, sebab ia suka makan daging buruan. Tetapi seorang Yakub, ia adalah seorang yang tenang. Ia suka tinggal di kemah, tetapi Ribka mengasihi kepada Yakub. Pada suatu kali datanglah Esau dengan lelah dari berburu. Yakub sedang memasak sesuatu. Kata Esau kepada Yakub, "Berikanlah kiranya aku menghirup sedikit dari yang merah-merah itu, karena aku lelah." Tetapi kata Yakub, "Jualah dahulu hak kesulunganmu itu kepadaku. Bersumpahlah kepadaku." Maka bersumpahlah Esau kepada Yakub, dan dijuallah hak kesulungannya itu kepada Yakub, dan berkata, "Sebentar lagi aku akan mati. Apa gunanya bagiku hak kesulungan itu?"
Lalu Yakub memberikan roti dan masakan kacang merah itu kepada Esau. Lalu Esau makan dan minum, lalu berdiri dan pergi. Begitulah Esau memandang remeh hak kesulungan itu. Ketika Ishak sudah tua dan matanya telah kabur sehingga ia tidak dapat melihat lagi, dipanggilnyalah Esau anak sulungnya, kemudian berkata, "Anakku, aku sudah tua, maka sekarang ambillah senjatamu, panah dan busurmu, lalu pergilah ke padang. Burulah seekor binatang untukku, masaklah daging binatang itu untukku menjadi makanan yang enak, supaya aku makan, agar aku memberkati engkau." Ribka mendengar pembicaraan mereka setelah Esau pergi ke padang memburu seekor binatang untuk dibawanya kepada ayahnya. Berkatalah Ribka kepada anaknya Yakub, "Telah kudengar ayahmu berkata kepada Esau kakakmu, maka sekarang anakku, dengarkanlah perkataanku seperti yang kuperintahkan kepadamu. Pergilah ke tempat kambing domba kita, maka aku akan mengolah menjadi makanan yang enak untuk ayahmu, agar dia memberkati engkau." Aku berkata, "Tetapi Esau kakakku adalah orang yang berbulu badannya, sedangkan kulit aku licin. Mungkin ayah akan meraba badanku, maka dia akan menyangka bahwa aku memperolok-olok dia. Dengarkan saja perkataanku dan pergilah." Sesudah itu, ibunya mengolah makanan enak seperti yang digemari oleh ayahnya. Kemudian Ribka mengambil sebuah pakaian yang indah kepunyaan Esau, lalu disuruhnya dikenakan oleh Yakub, dan kulit anak kambing itu dibalutkannya kepada dua tangan Yakub dan pada lehernya yang licin. Demikianlah Yakub masuk ke tempat ayahnya serta berkata, "Bapa, akulah Esau anak sulungmu." Maka Yakub mendekati Ishak ayahnya, dan ayahnya meraba serta berkata, "Kalau suara Yakub, kalau tangan Esau. Dekatkanlah makanan itu kepadaku, supaya ku makan daging buruanmu masakan anakku." Lalu datanglah Yakub dekat-dekat, dan diciumnyalah ayahnya. Diberkatilah dia, katanya. "Sesungguhnya engkau anakku, sebagai padang yang diberkati Tuhan, akan memberikan kepadamu embun yang dari langit, dan tanah yang subur di bumi, dan gandum serta anggur yang berlimpah-limpah. Bangsa-bangsa akan takluk kepadamu, dan suku-suku bangsa akan sujud kepadamu. Jadilah tuan atas saudara-saudaramu, dan anak-anak ibumu akan sujud kepadamu. Siapa yang mengutuk engkau, terkutuklah ia, dan siapa yang memberkati engkau, diberkatilah dia." Dan baru saja Yakub keluar meninggalkan Ishak ayahnya, pulanglah Esau kakaknya dari berburu. Ia juga menyediakan makanan yang enak, lalu membawanya kepada ayahnya. "Bapa, bangunlah dan makan daging buruan masakan anakmu, agar engkau memberkati aku." "Siapakah engkau ini?" sahutnya. "Aku anakmu, anak sulungmu Esau." Lalu terkejutlah Ishak serta berkata, "Aku telah memakan semuanya dan telah memberkati dia, anak
itu datang dengan tipu daya. Dia telah merampas berkat yang untukmu. Lalu meraung-raunglah Esau sangat keras dalam kepedihan hatinya. Bapa, berkatilah aku ini juga ya Bapa. Ishak berkata, sesungguhnya tempat ini kediamanmu akan jauh dari tanah-tanah yang subur di bumi ini, akan jauh dari langit di atas, tetapi akan terjadi kelak jika engkau bersungguh-sungguh, maka engkau melemparkan dari tengkukmu itu. Hak kesulunganku telah dirampasnya, dan dirampasnya pula berkat untukku. Bukankah dia telah menipu aku kedua kali? Esau menaruh dendam karena berkat yang telah diberikan ayahnya kepadanya. Ribka berkata kepadanya, kakakmu bermaksud membalas dendam kepadamu dan bermaksud membunuh engkau. Bersiaplah engkau dan pergilah kepada Laban saudaraku ke Haran, dan tinggallah kepadanya sampai kegeraman kakakmu itu sulut kepadamu. Kemudian Ishak memanggil Yakub lalu memberkati dia. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati engkau, membuat engkau beranak cucu dan membuat engkau menjadi banyak, sehingga engkau menjadi sekumpulan bangsa-bangsa. Lalu berangkatlah Yakub ke padang Haran kepada Laban anak Bartuel saudara Ribka, ibu Yakub. Setelah bertahun-tahun meninggalkan rumah orang tua mereka, Yakub ingin pulang, namun ia takut bertemu Esau. Oleh sebab itu ia mengirim utusan untuk terlebih dahulu, meskipun Esau bersedia bertemu. Lepaskanlah kiranya aku dari tangan kakakku, dari tangan Esau, sebab aku takut kepadanya. Jangan-jangan ia datang membunuh aku, juga ibu-ibu dengan anak-anaknya. Pada hari yang ditentukan, mereka bertemu, mereka bertangis-tangisan, mereka saling melepas rindu, mereka saling mengampuni, mereka berjanji untuk hidup damai. Setelah itu, mereka tinggal di wilayah yang berlainan. Yakub mempunyai keturunan yang banyak, yaitu bangsa Israel. Keturunan Esau pun menjadi bangsa yang kuat dan besar, yaitu orang Edom di pegunungan Seir. Nah, anak-anak teacher, itulah tadi cerita Esau dan Yakub ya nak ya. Mereka ini adalah saudara kembar yang dulunya mereka mempunyai sikap yang menaruh dendam ya, menipu, tetapi sekarang mereka sudah berdamai, sudah berbaikan ya nak ya. Mereka sudah saling mengampuni. Baiklah anak-anak teacher, demikianlah pembelajaran hari ini. Teacher akhiri dengan berdoa ya nak. Lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa.